Iya, enak. Oh, makannya pakai ayam. Nih. Ini dikasih nasi kok malah diutilin doang. Sengaja dikasih nasi. Ada rasa ayam. Kasih bubuk ini. Ini dek. Sayang ada bubuk. Nyam nyam nyam. Oh, pinter. Pinter. Ini nggak mau mie, Dede nggak bisa. Ada malampir. Malampir kagak dapat apa-apa. Berarti sawerannya dikit, nggak banyak. Nyam 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 nyam. Ini udah makan. Nyam 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 nyam. Gitu doang. Ada apa sih ya kedai? Hah? Kedai ada apa? Enggak ada. Dan diemnya kalau main tablet doang. Kenapa? Makan, makan, mandiin pakai baju, ngeringhik baik. Lu yang nggak ngeringhik main tablet doang sama ngeliat si Diandra nih. Bunda, aku mandi ya. Mandi sendiri. Bunda tolong ambilin handuk. Ambilin. Pakai baju sendiri. Pinter banget. Enak ya? Enak banget. Sini. Makan aja sendiri. Dede, jangan kayak gitu. Siapa? Mereka lah jadi asuh sama dia. Dede, ntar pintunya itu rusak. Lu mana ada ngasuh adanya? Ya, para pemilik kebun biara ini traktir teman-teman bertemu mereka dengan hidangan normal untuk Imlek spesial pada Sabtu 7 Januari. Acara hewan makan-makan diselenggarakan menyerupai pesta reuni keluarga tahunan. Secara Ambil tradisional contoh biasa tuh diadakan pada Diandra, malam jelang libur pinter. global Imlek. Beberapa di antaranya tampil bebas mengenakan pakaian tradisional spesial Imlek untuk menambah kemeriahan pesta. Jamuan terinspirasi dari adat banyak. Diandra nggak punya gini-ginian kali. Iya, salah sih bapaknya nggak beliin kayak gitu. Iya. Sekarang jangan dibeliin kayak gini ya. Itu biarin aja. Usah. Joget.
Berapa? Beli aja. Murah kok. Beli pampers ya. Gua ya udah kemarin, baru kemarin ngomong duit ya belum. 150 yang sini yang tadi balikin. Hah? Mau gawe? Sebelum ke 50 juta, kita sudah mempersiapkan 500 ribu rupiah. Ini dia, untuk tim yang paling kompak dan seru. Kasih yel-yel terbaiknya. Dimulai dari tim Kecubung. 110 nih. Beli air. Nih, ya kasih tahu ya. Pampers gocap. Terus tadi kondangan orang pasar yang ini nih ngamplop ke dia gocap, cepet sama odol sikat gigi dia 10. Terus beli air 20, 130. Kembalinya 20. Ini ada kembali nggak? 40. Pakai lagunya sendiri dia. Tidak membalas, silakan. Emang tadi ada nggak bawa HP? Kita siap melawan gelombang kecubung. Kita pasti menang. Maksudnya nggak bawa HP? Bawa nyaut di grup suruh merapat. Itu Luar biasa. yang 500 ribu Mana rupiah. dia? Sepertinya sudah ketahuan buat siapa. Selamat untuk kembang Kecubung. Ini babak yang paling seru karena kita mau nyanyi dan joget bareng. Saatnya bermain di babak Music Box. Kita kasih dulunya dulu, nilainya 100 poin. Music Box, mainkan. Iya. Missing lirik, Green Band, mainkan. Nih. Yang Jangan kau menolak. tadi di rumah dia makan pakai sop. Dia bikin sop, makan banyak. Emosi hingga menggigit dari Tanto. Namun Zaki menyatakan tidak mengetahui asal muasal pagar laut yang terdiri dari bambu tersebut, siapa yang membangun dan tujuannya apa. Tahun 2014, di mana waktu itu saya mengundang para rekan-rekan dan teman juga media, wartawan juga ada beberapa NGO atau LSM untuk ikut Mantap ya. dengan 3 speedboat kalau nggak salah waktu itu, mulai dari Dadap kita menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang sampai ke Projo dan kemudian singgah di Tanjung Kait di Maluku untuk diskusi dengan para perwakilan nelayan pada saat itu. Bukannya itu mau udah lama ya? Petani yang bermasalah. Kalau dari foto-fotonya ya, karena saya juga lupa. Nah, ternyata rekan wartawan yang mengirim foto tersebut mengingatkan saya ketika Sekarang 2000 berapa? 2014 itu Sekarang 2025. ternyata 2025. Itu 2014
Nggak ada. Nah, udah ada kayaknya dari pas dia diajak sama Mbak Neng ke Tanjung Kait itu, foto kan ada fotonya itu ada yang begitu-begitunya ya lihat. Kenapa 2020 kayaknya itu si Aira. sekarang? Ketika kita jalan-jalan Apa 2022? pesisir pantai, itu di belakang juga Iya ingat, waktu itu dia pernah diajak ke Tanjung Kait sama si Om itu sama Mbak Neng. Berenang tuh dia tuh. fotonya si antara Tuh ada kayak gitu-gitunya ya lihat. Di fotonya ya. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa koordinasi dalam kerjasama yang disepakati dengan India dan juga Indonesia dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India. Langsung saja kita tanyakan kepada rekan Nabila Putih dari New Delhi, India. Putih. Baik, selamat Oh, sore sekejap, Pita. Andromeda dan Windy 40. Internia. Seperti Ngapain yang kita ketahui, Presiden habis Prabowo saat nukerin. ini sudah Nukerin berapa ini? di Cepat. Ngapain? untuk Orang yang mau negara selanjutnya. kembali Namun 40.000. sebelumnya Presiden Prabowo ketika Iya, berada di makanya India ibunya nggak ada reten. selain menghadiri acara Republic Day dan bertindak sebagai tamu kehormatan, Presiden juga menyepakati sejumlah MOU dengan pemerintah India. Semalam, Presiden Prabowo bertolak dari tempatnya menginap dan diantarkan oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Disuapin ini. Sejumlah kesepakatan yang berhasil disepakati antara Masih pemerintah mau makan? Indonesia dengan pemerintah India ada 5 hal yang meliputi dari bidang kesehatan, budaya, hingga ke kecerdasan digital. Saat ini saya sedang menuju ke lokasi Kadin India dan nanti saya akan mencari tahu bagaimana tanggapan dari pihak Kadin India atas Beli air. Nggak ada lapar, bikin lapar ya? Baru jam 4:30. Ntar kali jam 5 dia mah. Oh. Lagi. Saat ini PT KAI masih mengalami kendala yakni curah hujan Halo. yang cukup tinggi sehingga Pade aku mau aqua galon dong satu. pekerja ini ketika saat bekerja ada Satu curah ya. hujan tinggi kemudian mereka butuh Iya, makasih, Pade. istirahat, sehingga hal ini Ya. memperlambat proses pencapaian pekerjaan normalisasi perbaikan jalur kereta api ini. Udah. Lalu kemudian dengan rute perjalanan kereta yang dialihkan itu bagaimana? Sampai kapan? Jadi 10 hari ke depan juga akan masih ada dialihkan? Ya, untuk 10 hari ke depan itu merupakan rencana temporary track di mana nanti 2 jalur sudah siap digunakan. Namun untuk sementara selama hingga akhir bulan Januari ini, Daob Semarang itu menargetkan Tadi kan untuk disuap. 1 jalur hulu dulu. Hingga nanti Tadi makan di rumah sampai Dea tuh jam 31 Januari setengah 1 untuk kayaknya. satu Lop rute lop aja. perjalanan Jakarta Surabaya itu bisa dilalui. Dan saat ini dari pihak kereta api keempat sudah melakukan peralihan jalur yakni Masih diberlakukan sistem satu arah di sana dan kawasan wisata mana saja yang dipadati wisatawan di area puncak. Pemirsa, banjir menerjang 8 kecamatan dan 28 desa di Kabupaten Wanda dan Sambas, Kalimantan Barat. Aktivitas warga lumpuh karena banjir juga memutus akses transportasi. Sesaat lagi.
dengan multigrain dan kesegaran anggur California. Big Bar, delicious multigrain bar. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Meneko. Lansana lesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Meneko. Fakta, masuk angin itu karena virus. Alkohol saja, virus masih banyak. Antis dengan matikan sisa virus. Tidak jadi sakit, Antis. Ngeri mantapnya. Belum makan, ya kopi. Lu aquatic kopi nyaman diminum. Apa ini? Kita kelola dengan teknologi Smolostek membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman diminum. Kemudian Bapak dan BKN itu silakan Pak Menteri. ATM kan sudah mengatakan perusahaan ini tapi yang itu sampai ke level bawah. Ya itu dari tahun 2021 artinya juga akan mengusut ke sampai ini. Akan kita panggil, akan kita yang masih pejabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Yang memiliki sertifikat dari amanat perusahaan adalah hanya menulis alkohol. Sana ada aja sih ya. Halo Bang, siapkan diri kalian. Nikmati segala bersama Ridwan Gelap. Dalam kegiatan event One Love Decade, Keluar sini. Mereka. Ada 3 pelatih, ada Mereka. siapapun pelatihnya, ini adalah saatnya kita Keluar memberikan sini, apa baru. Dek. Karena setelah PSSI dibilang Pak Erik, ini yang namanya bola timnas ini menjadi sesuatu yang menghasilkan banyak. Untungnya kalau supporter di Indonesia ya, itu bola tuh ngasih harapan dan juga bantuan sebetulnya. Tentu saja kita harus dukung federasi lah. Catatkan federasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live di TV One. Pemirsa, pemerintah Indonesia belum bisa menemui pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan kepolisian Malaysia. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Karbi, Mereka. mengatakan saat ini pemerintah sudah berkoordinasi Baiklah. dengan otoritas Malaysia. Pemerintah segera bergerak cepat untuk memberi penanganan jenazah maupun melihat langsung kondisi WNI yang berada di rumah sakit di Malaysia. Pemerintah Indonesia saat ini belum bisa menemui pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan kepolisian Malaysia. Pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap para pekerja migran saat proses hukum berlangsung. Kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan dan juga atas kepolisian kita yang ada di sini. Satu, minta untuk memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat kepolisian agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit. Dek. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga kita minta, kita akan menyiapkan Nanti kalau ada informasi duitnya di ini kayaknya. Saat ini kita sudah terhubung dengan istri dari salah satu korban pekerja migran yang ditembak polisi di Malaysia. Sudah bersama kami Ibu Mawada. Assalamualaikum, selamat petang Ibu Mawada.
Ya, Ibu Mawadah, kami ingin mengetahui kapan terakhir kali Ibu berkomunikasi dengan almarhum? Almarhum. Belum almarhum, Bu. Oh, nah, kami ulangi lagi. Mohon maaf Ibu, Mohon maaf yang karena kami kami terima dari terima sejumlah korban informasinya seperti ada itu. Wi, yang luka-luka, gondokan ada obatnya juga yang apaan? meninggal dunia ini. Iya. Mohon maaf kami lupa ya. Luka-luka. Baik, Ibu Mawadah merupakan istri dari korban yang mengalami luka-luka. Baik, Ibu Mawadah. Betul seperti itu? Ya, iya. Kapan terakhir kali Ibu Mawadah berkomunikasi dengan suami Ibu? Dan hari Jumat terakhir kami komunikasi, berarti sekitar jam 1.56 ya ada rekam suara yang suruh jemput dia di pantai Dumai. Dia bilang kayak gini, Dek, kalau bapak polisi ya, abang ini tinggal sendiri di masjid, orang lain daripada pulang, abang tinggal sendiri, abang kurang sehat. Suruh aku polisi Indonesia suruh jemput dia di situ. Habis itu kami telepon lagi dia nggak angkat lagi HP-nya. Tapi masih itu, tapi nggak diangkat lagi. Baik posisi Tapi kondisi, ada suaranya dia kurang sehat, lemas. baik kondisi fisik kurang sehat, kondisi fisik kurang sehat ya Ibu. Lalu apa Ibu yang disampaikan Ibu? Iya. Dia kurang sehat, dia bilang. Dia suruh jemput dia bahwa dia lagi kurang sehat, dia bilang. Ya itulah, dia bilang. Habis itu dia nggak angkat lagi telepon. Ibu Mawadah, kami ingin mengetahui kalau boleh tahu suami Ibu berangkat ke Malaysia untuk tujuannya apa Ibu? Untuk bekerja kah atau yang lainnya? Mana kuncinya? Dia memang maksudnya kerja, tapi kerja pangkat. Baik Ibu, tahu kabar penembakan yang saat ini sudah diberitakan sejumlah orang, warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia, ada yang meninggal dunia, suami Ibu yang menjadi korban luka-luka. Ibu tahu kabar terakhirnya seperti apa itu? Kabar terakhirnya kami nggak tahu kabar terakhirnya. Yang kami tahu berarti dia kirim rekaman suara dia dijemput dia, suruh telepon polisi, suruh jemput dia ke pantai Dumai, dikirim map yang di kejadian pas hari itu. Lau yang pemutih baju itu kan ya? Yang biru obat itu. Dia berarti Debbie bukan berada di pantai Dumai, tapi di Tapi nggak tahu zaman sekarang itu zaman orang tua dulu. pokoknya di tempat kejadian itulah. Dia SMS, dia rekam suara 156, berarti kejadian itu jam 3. Berarti pas dia waktu dia rekam suara itu berarti di Malaysia posisinya jam 3. Nah, suami Ibu sendiri berangkat ke Malaysia bersama siapa saja? Itu saya nggak tahu. Oh, begitu. Karena nggak ada konfirmasi dia berangkat Malaysia sama sahabat. Soal aktivitas atau kerjaan suami Ibu di Malaysia, yang Ibu tahu seperti apa Ibu? Sekarang jadi Yang mama saya tahu dia kalian. seorang pangkat. Tapi saya nggak tahu detailnya di mana dia kerja, nggak tahu. Nah, Ibu Mawadah, apakah ada pihak dari pemerintah ataupun dari KBRI Malaysia yang berada di Malaysia ini sudah berkomunikasi dengan Ibu? Udah. Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Ayuma yang bahwa dia bilang kalau suami saya alhamdulillah selamat, tapi lagi masa di dalam hospital saya pulang, di hospital pulang dia. Tapi dari pihak KBRI sempat cerita Ibu Mawadah, pihak KBRI apakah menceritakan kronologi ketegangan antara aparat kepolisian di Malaysia bersama dengan rombongan yang ada suaminya? boleh KBRI ada yang telepon betul sama saya. masuk Ke HP saya belum ada yang telepon dari KBRI. Apakah dari pihak KBRI juga sudah mengabarkan kepada Ibu apakah mereka bisa bertemu dengan suami Ibu? Tadi ada yang dibilang sama itu melalui Pak Haji Umar juga. Kami tanya, nanti kami bilang apa bisa
kami menjenguk suami di situ. Kalau walaupun kami di Aceh ada keluarga di situ, maka bisa dijenguk. Itu belum pasti, tapi kalau hari Rabu itu udah pasti dia bilang. Baik. Dan terima kasih Ibu Mawada waktunya bersama kami. Kami juga harapkan agar semuanya bisa baik-baik saja. Terima kasih Ibu Mawada, waktunya berkeluar. Selamat petang. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Banjir menerjang 8 kecamatan dan 28 desa di Kabupaten Landak dan Sambas, Kalimantan Barat. Aktivitas warga lumpuh karena banjir juga memutus akses transportasi. Dengan perahu karet, petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama warga menyusuri setiap jalan yang terendam banjir di Kabupaten Landak dan Sambas, Kalimantan Barat. Banjir yang menerjang 8 kecamatan dan 28 desa di Kabupaten Landak dan Sambas luas. Sudah 4 hari, banjir dengan ketinggian 1-3 meter merendam permukiman. Tak hanya aktivitas warga yang lumpuh, tetapi akses transportasi terganggu karena banjir. Sebagian besar warga terdampak banjir di Landak dan Sambas telah menerima bantuan dari pemerintah, baik berupa selimut, obat-obatan, hingga makanan. Kami ada beberapa peraturan, salah satunya adalah cara siap pakai kami berikan bantuan tadi 150 juta dan logistik. Nah, logistik ini juga terdiri dari yang ada Kamu kenapa berupa selimut, dek makanan, siap saji, terus pompa. Pemerintah juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam karena banjir yang terjadi. Dari Kabupaten Landak dan Sambas, Kalimantan aku Barat, ingin mengabarkan. sebotol jus minuman susu. Insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh polisi Malaysia terjadi dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke negeri jiran tersebut. Kami akan mendiskusikannya sesaat lagi. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Ngeri mantapnya. Belum makan, yakin ngopi. Luwak pahit kopi, nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Kopi luwak, walaupun kopi nikmat, Nyaman diminum. Aku pilih Morinaga. Morinaga Plus triple bijinya mendukung kecerdasan otak talenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitun ya, bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktormu. Entrasol. Kita memasuki adu final di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Dari 3 pelatih, ada 1 yang datang. Siapapun pelatihnya, ini adalah saatnya kita memberi harapan baru lah. Karena setelah PSSI dipegang Pak Erik, ini yang namanya bola timnas menjadi star. Untungnya kalau supporter di Indonesia ya, itu bola tuh ngasih harapan dan juga persatuan sebetulnya. Tentu saja kita tetap harus dukung federasi lah. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Tim itu mengamankan Anang Jimbal dan mengandungnya di warung. Dia
lagi maafkan ya kan gitu kan gampang cuman kan ya lo nggak bisa kebalik. Penyigap Dabi, Dikti Biwa. Berjuang untuk menjadi pemenang. Menyerah untuk meraih angka. Berpacu memburu jabatan waktu. Bertarung menumbangkan lawan. Kabar Arena Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TV One. Insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh polisi Malaysia terjadi jelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto di negeri jiran tersebut. Pemerintah Indonesia mengejak tindakan penembakan tersebut dan mendesak pemerintah Malaysia segera melakukan pengusutan secara tuntas. Namun pihak otorita Malaysia berdalih penembakan terjadi karena adanya perlawanan saat kapal pekerja migran diduga hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. 5 pekerja migran Indonesia menjadi korban penembakan kepolisian Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor pada Jumat dini hari 24 Januari 2025. 1 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya yang terluka saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Insiden penembakan WNI terjadi jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Malaysia. Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan akan menerima penghargaan tertinggi dari Kesultanan Johor. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum bisa menemui pekerja migran Indonesia yang jadi korban penembakan kepolisian Malaysia. Pemerintah akan mendampingi para pekerja migran saat proses hukum berlangsung. Kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan dan juga atas kepolisian kita yang ada di sini dan diminta untuk memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit yang di. Pihak otorita Malaysia berdalih peristiwa bermula saat agensi penguat kuasa maritim Malaysia patroli menemukan sebuah kapal yang membawa 5 PMI. Kapal tersebut diduga hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Dalam insiden tersebut, pihak APM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri. Namun, pemerintah Indonesia mengecam tindakan penembakan pekerja migran Indonesia oleh otoritas maritim Malaysia dan pihaknya juga mendesak pemerintah Malaysia segera melakukan Sampai ada teman Umi. siapa yang dinilai melakukan tindakan berlebihan. Sini. Pemirsa, berikut kronologi WNI ditembak di Malaysia versi Kementerian P2NI dan versi otoritas Malaysia. Berdasarkan versi Kementerian P2NI, yaitu insiden penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada Jumat 25 Januari sekitar pukul 3 dini hari waktu Malaysia. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka.
Sementara itu, kronologi versi otoritas Malaysia menyatakan konflik bermula ketika kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Direktur Maritim Selangor menerima laporan tersebut bahwa sebuah kapal terdampar di Laut Barat Daya Pulau Keri. 2 orang WNI berada di kapal tersebut, 1 korban tewas di tempat, 1 korban luka dikirim ke rumah sakit Kelang, 3 korban luka lainnya dirawat di rumah sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Kenapa sayang? Insiden penembakan WNI terjadi jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Insiden tragis menimpa 5 pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia yang menembak petugas maritim Malaysia. Kementerian P2MI mengecam tindakan tersebut dan menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya salah satu PNI dan pihak Indonesia mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pemirsa, untuk membahasnya, kita sudah bersama sejumlah narasumber. Ada di studio bersama Dina Prabowo Rahaja selaku pakar hubungan internasional selaku tamu, dan juga telah bersambung bersama kami juga Dave Laksono selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat petang, Bang Dave. Bang Dave, langsung saja kami ingin mengetahui apa saja informasi terbaru yang telah didapat oleh pihak DPR, Bang Dave. Dan kami mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami dengan Bang Dave. Langsung saja kita tanyakan bagaimana Mbak Dina menanggapi kasus ini. Oke, sangat disayangkan ya bahwa ada kejadian seperti ini, dan berita yang simpang siur itu adalah bahwa ini adalah kejadian kriminal, sehingga ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh pihak Malaysia itu bisa dibenarkan. Menurut saya itu satu hal yang tidak benar. Jadi kalau dilihat pertama dari sisi mandat yang disebut ya sebagai pelaku kejadian penembakan, nama badannya itu kan Malaysian Maritime Enforcement Agency. Dan itu equivalent dengan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Dari pemerintah di Malaysia, mereka menyatakan bahwa terpaksa menembakkan ada perlawanan dari para PNI yang ada di kapal tersebut dengan menggunakan senjata tajam, dan mereka akhirnya melakukan penembakan. Apakah itu dibolehkan sebagai Malaysia? Nah, kalau kejadian-kejadian kekerasan tadi saya katakan itu bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Bahkan Coast Guard di Indonesia pun bisa bercerita Pak, bahwa penggunaan kekerasan untuk melawan balik itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan, jadi bukan untuk mematikan. Karena apa? Bisa jadi pelakunya itu atau siapapun yang dianggap sebagai pelaku masuk ke wilayah Malaysia itu bukan orang Malaysia. Jadi statusnya tidak bisa kemudian tanpa pengadilan kemudian disangka sebagai pelaku. Jadi itu hal yang SOP-nya itu harus betul-betul dipatuhi sebenarnya. Jadi paham tentu kejadian ini katanya jam 3 pagi gitu ya. Nah makanya itu sebabnya kita betul-betul warga negara Indonesia meminta bahwa pemerintah Indonesia tegas meminta investigasi apa sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai itu dianggap sebagai kejadian biasa ya, yang kemudian bisa ditoleransi. Karena memang Malaysia itu kan negara tujuan kerja Indonesia.
Dan ini adalah tindakan yang harus diambil oleh pemerintah. Dan pemirsa, kami juga akan memberikan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Pelindungan WNI Judan Huda. Direkomendasikan untuk kamu. Toko bareng. Toko bareng. Tower apalah. Bisakah kita berteman? Bisakah saya berteman? Mau dulu ya teman-teman.
Rambut biru. Celana Cina morol. Kakak gendong. Spur. Baju panda baju panda baju panda baju
Rambut biru. Adopsi aku. Adopsi aku. Adopsi aku, tapi Afanya sama. Adopsi aku, tapi Afanya sama. Adopsi aku, tapi Afanya sama. Ku main mananga lu. Oi, aku buhatin mo hehe bercandalang.
polik. Abang yang nonton tutorial jalan bagus kan? Ih, kok ngalangin sih? Maksud saya yang di konten TikTok gak paham, maaf. Longgak takut apa sama kakak yang cewek? Sini aja berantem. Nanti aku kasih tahu kakak aku. Kakak ada mau lawan kakak. Hurry. Udah lagi males, Kak. Tidak, adik yang baju biru itu bilang kakak jelek. Kakak Spare mau AFK dulu, please kak. Kenapa? Disuruh. Mana kakakmu? Hah? Cuma 20 menit doang. Oke. Ini. Sini. Lawan aku. Ini. Berantem. Ting. Udah tahu muka jelek. Ih.
sini aja aku kuat kok. Hahaha. Biasa curi akun. Kamu nggak punya kakak? Ya iyalah. Enggak. Omong-omong, mending punya bisa dirawat. Juju. Haha. Kalah. Tok tok nak berak tok. Aku kasih tahu kakak aku ya kalau dia selesai. Harus sama. Harus sama kalau mau jemput telat. Uhui. 1, 2, 3. Aku bawa tembakan nih. Mau apa? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Oh iya, aku juga punya. 1, 2, 3. Ini aku punya warna ungu. Nggak mati-mati, ditusuk juga. Udah. Elah, gak mati aku.
like and subscribe. Lihat ini, adopsi aku tapi Avanya sama. Kalian mau adopsi aku gak? Harusnya Avanya harus sama ya. Dari bagian kepala, rambutnya warna biru ya guys. Terus bagian aksesoris ini kayak Cinnamoroll ya. Aku lagi pakai Cinnamoroll karena aku masih bayi. Aku pakai dot guys. Terus mukanya yang kayak gini ya guys nih tuh. Terus bagian bajunya kayak gini guys, sama juga ya. Terus bagian mana loh kok kayak gini. Terus bagian roknya sama kaos kakinya kayak gini guys. Cari aja guys, rok Cinnamoroll. Nanti kalian pencet yang ini ya. Ini juga dipencet. Ini dotnya nggak usah, kan kalian jadi ibu ya. Aduh ini apa ngalangin. Ini juga rambutnya warna biru, tulis aja warna biru ya. Terus topinya spasi aja, pencet terus spasi, nanti ada. Ya udah, ayo kita langsung aja mulai. Aku tuh lagi cari orang yang suka sama aku, terus dia baik, terus dia suka sama aku. Aku mau pakai badan yang ini. Coba kita pakai badan yang ini ya guys. Bagus. Kita cari orang. Ini nih ada orang nih. Permisi kak, mau tinggal sini gak? Boleh. Ih, dia nggak mau sama aku guys, jahat. Kita tanya ke orang ini ya guys. Wenda Spronki. Oke. Oh kata dia oke. Ayo kita masuk ke dalam rumah. Gimana? Yeay. Kita dimasukin sama Wenda guys. Wah, Wendanya cantik. Wenda cantik. Wenda cantik. Oh kata dia iya. Nggak mau. Aku mau sama mama, mamanya Wanda. Oke. Mau tidur. Ya. Kita nyain. Tidur ya. Oh tidur. Ya. Dah di sini. Di sini. Aku duluan.